Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NIM 220740025. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem EPI pada mobil Avanza. Sistem EPI ini mempunyai kepanjangan Electronic Fuel Injection, yang berupa sistem elektronik untuk penyemprotan bahan bakar. EPI sendiri berupa teknologi terbaru yang sudah mulai digunakan pada kendaraan keluaran terbaru. Di sistem EPI ini, dia mempunyai komponen EPI. Yang pertama, tangki yang ada di bawah mobil, yang berfungsi sebagai penampung bahan bakar kendaraan. Lalu ada saringan minyak atau filter bahan bakar yang berfungsi sebagai menyaring bahan bakar yang kotor. Lalu yang ketiga ada ECU. ECU berfungsi untuk mengatur pengontrolan pada sistem EPI. Di sistem EPI mempunyai injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar yang diperintahkan oleh ECU. Di sistem EPI ini memiliki beberapa sensor. Yang pertama, IAT. IAT ini adalah intake air temperatur. Lalu yang kedua ada MAP, Manifold Absolute Pressure. Lalu ada CMP. CMP ini camshaft posisi sensor. Lalu ada dekat puli, yaitu CKP, yaitu crankshaft position sensor. Baik, sekarang cara kerja pada EPI. Sistem EPI ini akan mengamati kondisi mesin terlebih dahulu, lalu diberi ke ECU. ECU akan menampung hasil dan melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan bahan bakar pada tiap komponen. ECU kemudian juga mengalirkan bahan bakar yang sudah diatur sesuai takaran ke ruang pembakaran. Lalu setelah ECU akan menyuruh injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai perintah oleh ECU. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem ECU, sistem EPI, Electronic Fuel Injection. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 220740025. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan atau menjelaskan tentang VTI. VTI ini adalah panjangan dari Variable Valve Timing Intelligence, yaitu sebagai pengatur pembukaan katup masuk. VTI ini adalah suatu sistem yang mengatur bukaan tutup katup secara variabel. Sistem ini menggunakan sensor-sensor dan aktuator untuk mengubah waktu buka tutup katup secara otomatis sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi operasional. Sistem VTI ini dilengkapkan atau sistem VTI ini dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu
Yang pertama, unit kontrol elektronik atau disebut ECU, letaknya di bagian dalam mesin di dalam mobil, yaitu berfungsi untuk menghitung timing katup masuk optimal berdasarkan kondisi pengoperasional mesin. Yang kedua, ada katup pengontrol oli yang disebut dengan OCV. OCV terletak di sini. OCV ini kepanjangan dari Oil Control Valve yang berfungsi untuk mengontrol tekanan hidrolik berdasarkan instruksi ECU. Lalu yang ketiga ada control weight, yaitu yang secara terus-menerus mengubah timing katup. Cara kerja sistem VVT-A ini merubah timing terbukanya katup intake yang memanfaatkan tekanan oli yang dialirkan oleh camshaft position sensor yang terletak di bagian belakang mesin untuk menggerakkan fan pada VVT-A controller yang di sini, fan-nya yang memiliki fungsi merubah timing terbukanya katup intake. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem command rail. Sistem command rail ini merupakan salah satu jenis sistem EV pada mesin diesel yang penyaluran bahan bakar menggunakan pipa rel atau command rail, dan pengaturan timing injeksi bahan bakar serta jumlah bahan bakar yang diinjeksikan menggunakan sistem elektrik tersebut. Lalu pada sistem command rail ini dilengkapi komponen. Yang pertama ada supply pump. Pompa bahan bakar hanya bertugas menghasilkan suplai bahan bakar yang bertekanan tinggi, sedangkan penginjeksian pada injektor diatur secara independen oleh ECU. Lalu ada fuel rail. Fuel rail pada sistem command rail memiliki fungsi penting dalam mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi ke masing-masing injektor di setiap silinder mesin diesel. Lalu ada injektor. Injektor ini menginjeksikan bahan bakar yang bertugas mengeluarkan bahan bakar ke dalam mesin dalam bentuk kabut halus yang memungkinkan pembakaran yang lebih efisien. Lalu ada busi pijar atau glow plug. Ini berfungsi untuk pemanasan ruang bakar pada awal mesin hidup. Lalu ada saringan diesel yang dilengkapi oleh priming pump yang berfungsi untuk memompa bahan bakar ke supply pump. Lalu ada sedimenter. Sedimenter ini berfungsi untuk memisahkan air dengan bahan bakar. Lalu ada saringan minyak, berfungsi untuk menyaring kotoran pada bahan bakar. Baiklah, sekarang cara kerja pada sistem command rail. Sistem command rail pada mesin diesel ini bekerja dengan menyediakan tekanan bahan bakar yang konsisten dan tinggi ke injektor melalui jalur-jalur rel tunggal. Pompa tekanan tinggi memompa bahan bakar ke rel ini, kemudian injektor yang dikendalikan secara elektronik menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu yang tepat dan dengan tekanan yang tepat untuk menciptakan pembakaran yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, baiklah, kita sekarang menjelaskan tentang sistem EFTEC. Sistem EFTEC ini singkatan dari Intelligent Variable Valve Timing and Left Electronic Control, adalah teknologi yang dikembangkan oleh Honda untuk meningkatkan kinerja mesin dan efisien bahan bakar.
Sistem ini mengatur waktu pembukaan katup dan ketinggian live katup secara elektronik yang memungkinkan mesin untuk mengoptimalkan tenaga pada berbagai kecepatan dan beban mesin. Ini membantu menciptakan kompresi tenaga yang kuat pada kecepatan tinggi dan torsi yang baik pada kecepatan rendah sambil tetap menjaga efisien bahan bakar yang baik. Komponen-komponen utama dari sistem IFTEC biasanya mencakup: yang pertama ada IFTEC solenoid yang berfungsi untuk mengendalikan aliran minyak, yang mekanisme IFTEC untuk mengaktifkan perubahan dalam waktu dan ketinggian live katup. Yang kedua ada rocker arm assembly yang mengubah profil ketinggian live katup ketika sistem IFTEC diaktifkan. Lalu ada ECU. ECU berfungsi untuk mengendalikan solenoid IFTEC dan koordinasi fungsi sistem IFTEC secara keseluruhan. Lalu ada camshaft. Camshaft di dalam mesin didesain dengan profil lobus yang berbeda untuk memungkinkan perubahan dalam waktu dan ketinggian live katup. Lalu ada valve spring atau katup spring memastikan katup kembali ke posisi tertutup setelah live katup ditinggikan. Yang keenam ada oil pressure switch mengukur tekanan minyak untuk memastikan kondisi yang sesuai untuk operasi IFTEC. Komponen ini bekerja bersama untuk mengontrol waktu dan ketinggian live katup secara elektronik, meningkatkan kinerja mesin pada berbagai kondisi operasi. Lalu sistem IFTEC ini bekerja dengan mengatur waktu dan ketinggian live katup secara elektronik untuk meningkatkan kinerja mesin. Ketika mesin beroperasi pada kecepatan rendah atau sedang, sistem ini mempertahankan katup dan mode standar dengan waktu live yang sesuai untuk mempertahankan efisien bahan bakar yang baik. Namun, saat mesin membutuhkan lebih banyak tenaga pada kecepatan tinggi, ECU mendeteksi kondisi ini dan mengirim sinyal ke solenoid IFTEC. Solenoid IFTEC ini kemudian mengatur aliran minyak ke mekanisme IFTEC yang mengubah profil ketinggian live katup dan waktu pembukaan katup. Profil ketinggian live katup ditinggikan memungkinkan lebih banyak campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruangan bakar pada setiap siklus pembakaran, yang meningkatkan tenaga mesin. Waktu pembukaan katup juga dapat disesuaikan untuk meningkatkan efisien pembakaran pada kecepatan tinggi. Dengan cara ini, sistem IFTEC dapat memberikan kinerja yang optimal pada berbagai kecepatan dan beban mesin sambil tanyalah. Bang, kami mau nanya bang, bagaimana kendala apa yang terjadi pada VVTi ini bang? Yang biasa yang sering abang temui ini faktornya yang pertama pengaruh oli, yang sering terlambat ganti oli kan. Biasanya kalau rusak enggak sih, cuman tidak berfungsi dia kan, karena VVT ini kan sistemnya kan pakai tekanan oli. Orang kok jarang ganti oli kan, tuh berkarak mesin dalam itu seperti itu harus digambarkan lah. Mode-mode Eko hitam ya. Itu yang menyebabkan kadang VVT ini tidak bekerja dengan semestinya kan, karena jalur oli ini tersumbat. Tidak pandai deh di Solusinya batu bang, cara biarnya bekerja lagi itu bang. Tando-tando kerusakannya tuh apa bang? Apa yang ada tuh bang? Biasanya di tenaga tuh kurang, efek sampingnya bang. ya efek sampingnya. Dan kedua keluar indikator check engine nya. Keluar. Ada lagi? Cara itu bang, misalnya kan muncul indikator check engine bang. Ya. Cara mengatasinya
Adik tadi tanya nak. Jadi solusinya gimana tuh bang kalau lampu check engine itu menyala? Kalau VVT tadi macet tuh ya, solusinya harus kita turun mesin. Soalnya untuk membersihkan kerak-kerak oli bagian mesin itu kalau tidak dibersihkan, nanti dia akan macet lagi dia karena penyumbatan tadi itu. Jadi itu solusinya harus diberasihan kan. Nah kita coba bersih. Cuma kalau tidak mau diberasihan, langkah terakhir ya kita ganti. Ganti ya bang. Ada lagi nih tanya. Itu turunnya semuanya tuh. Kalau sebagusnya, serancanya harus turun semua. Kalau kita sekedar cuman kita buka camnya saja, kalau kita bersihkan VVT, soalnya jalur yang lainnya kan tersumbat tuh. Jadi tekanan oli untuk ke VVT itu tidak maksimal. Makanya harus kita bersihkan seluruh mesinnya, dari pompanya. Soalnya intinya dari VVT tadi kan tekanan dari oli itu, dari pompanya itu. Ada lagi? Oke bang, makasih bang. Ah. Atas wawancaranya bang. Ya, sama-sama.